Kemudian ada lagi yang mitos seperti orang hamil tidak boleh berhubungan suami istri. Pernah dengar nggak Mbak Ida? Saya pernah. Nah, jadi gitu ya. Jadi apakah boleh orang hamil itu berhubungan suami istri? Boleh, selama satu, tidak ada penyakit tertentu, tidak ada perdarahan, sama-sama dengan kelembutan, boleh, nggak masalah. Karena pada dasarnya hamil sendiri itu mengeluarkan hormon progesteron yang dia penguat sebetulnya. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hilda dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di channel YouTube Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang kecemasan dalam kehamilan. Ya, pemirsa, masa kehamilan merupakan momen yang membahagiakan bagi setiap ibu hamil. Akan tetapi, tak jarang ibu hamil merasa cemas dan khawatir karena memikirkan kesehatan janin atau persalinan. Akan tetapi, sebagian ibu hamil bisa mengalami kecemasan yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan risiko pada ibu hamil mengalami preeklamsia dan depresi pasca melahirkan. Di samping itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, skor Apgar rendah, dan gangguan pernapasan pada bayi. Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang kecemasan dalam kehamilan. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Hajan Lisnur Saptowati, spesialis OB/GYN. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Kesibukannya apa dok selain di poli di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda? Ya, seperti pada umumnya ya, sekarang itu kan kita digalakkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan janin. Betul. Sehingga kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesehatan tersebut. Kesehatan tersebut ya dok ya. Nah dokter, mengenai tema kita hari ini ya dok ya, tentang kecemasan pada kehamilan dok. Sebenarnya kecemasan yang umum itu dialami ibu hamil itu apa aja ya dok ya? Nah, sebelum kita jawab itu, maka kita harus tahu dulu cemas itu apa. Cemas itu menurut Freud yaitu suatu rasa takut yang muncul karena ada suatu ancaman pada individu atau organisme tertentu ya. Nah, sementara menurut Saidok itu cemas itu suatu reaksi dari rasa takut itu ya. Jadi itu muncul reaksi dari rasa takut tersebut ya. Kemudian kalau dari ACOG atau American College of Obstetrics dan Gynecology, cemas sendiri itu suatu kondisi mental di mana dia muncul sebagai rasa takut tadi akan ancaman dan dia akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan apa saja yang kecemasan yang umum nih dialami, ya. Jadi pada ibu hamil itu kecemasan bisa kita bagi ya di trimester 1, di trimester 2, dan di trimester 3. Baik. Kalau di trimester 1 biasanya lebih ke arah khawatir tentang keguguran. Khawatir tentang kecacatan. Betul. Apalagi dengan pasien-pasien yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui, misalnya sakit tapi dia tidak tahu kalau hamil. Nah, itu tuh akan kecemasannya luar biasa. Kemudian di trimester 2 sekarang ini marak nih Mbak Hilda ya. Jadi pada trimester 2 sekarang itu banyak yang mengkhawatirkan tentang ketubannya, tentang plasentanya, tentang posisinya, gitu. Padahal secara fisiologis alamiah orang hamil itu kalau tidak ada apa-apa dia akan berjalan dengan natural, tidak ada masalah gitu. Tapi sekarang itu cenderung ketakutan. Padahal kalau kita lihat pada trimester kedua, pertama, kedua itu ketuban itu kan selalu baik-baik saja. Jarang kalau kita presentasi untuk ketuban pecah dini itu sangat kecil. Tapi sekarang jadi ketakutannya luar biasa, Anda. Betul dok. Nah itu juga posisi janin. Kadang yang kita lihat dari kehidupan
praktek sehari-hari ya. Kadang pada usia masih 6 bulan sudah menanyakan posisi, padahal posisi masih berbau badan ya. Mereka menganggap bahwa posisi itu sangat menakutkan, nanti takut kalau nanti posisinya tidak benar. Ya, itu juga kecemasan itu akan berdampak kalau berkelanjutan ya. Kemudian di trimester 3 lebih ke arah cemas yang ditimbulkan ketakutan pada saat nanti proses persalinan. Apakah dia bisa? Nah, itu dia. Jadi biasanya yang cemas itu terjadi itu oleh karena itu tadi pada trimester masing-masing itu yang terbanyak. Iya, kayak gitu. Padahal memang kalau cemas sendiri juga akan berdampak nggak sih dok kalau pada janinnya? Sangat berdampak. Jadi kalau kita melihat suatu mekanisme ya, jadi pada saat kecemasan terjadi akan muncul suatu hormon epinefrin, norepinefrin, katekolamin ya. Jadi itu semua nanti akan membuat kortikotropinnya juga dikeluarkan. Kortikotropin yang dikeluarkan itu nanti akan menyebabkan resistensi glukokortikoid. Baik. Nah, itu sendiri akan menyebabkan gula darah juga bisa meningkat. Bisa meningkat ya dok. Nah, baik. Resistensi glukokortikotropik sendiri itu akan menyebabkan rilisnya atau keluarnya kortisol yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Ya. Nah, kortisol yang tinggi itu akan menyebabkan proinflamasinya muncul seperti sitokin, kemudian interleukin, TNF alpha, kemudian itu semua akan mempengaruhi pembuluh darah, bisa ke dalam plasenta, ke dalam ginjal, ke dalam pembuluh darah ibu ya. Jadi bisa akan berdampak pada janin maupun ibu. Berdampak ya dok ya. Ya itu dokter ya, bahaya sekali ya. Sekarang ibu hamil itu kadang suka terbawa mood ya dokter ya. Nanti terbawa mood terus nanti dia stres juga gitu dokter. Jadi itu mungkin bisa jadi penghambat atau menjadi preeklamsia, betul ya dokter? Bisa, sangat bisa. Itu tadi mekanisme tadi dari kortisol tadi rilis tinggi, terjadi inflamatori itu seperti sitokin, itu akan mempengaruhi pembuluh darah ya. Nah itu yang nanti menyebabkan lesi pada plasenta sehingga terjadi preeklamsia. Jadi itu ya mungkin mendapatkan info-info yang kurang. Jadi ya itu sekarang itu banyak sekali info yang masuk yang kadang-kadang menakutkan. Biasanya self diagnose ya dok ya? Ya gitu. Jadi juga sekarang mungkin media sosial yang begitu luas ya. Jadi terkadang ya dapat info dari info yang mungkin yang membuat info tersebut bukan dari ahli-ahli ya gitu. Mungkin itu. Memang kadang orang-orang juga pengen tahu nih ini kenapa sih, langsung buka Google nih dok misalnya. Ya. Kalau Google-nya kita ambil yang memang dari sesuatu yang benar itu bagus. Memang sekarang kan orang hamil kan lebih dibuka untuk pengetahuannya ya, terutama kan tentang gizi, tentang vitaminnya gitu ya. Jadi untuk bagaimana hamil dengan sehat, bagaimana hamil dengan bahagia kan itu memang dianjurkan untuk membuka ya. Dan memang harus pilih-pilih foto informasi sumbernya dari mana itu. Langsung self diagnose, ya langsung stres kalau ada apa-apa ya dok ya. Apalagi kayaknya orang pun kalau periksa pasti nanya, dok kemarin saya agak sedikit stres nih, ketuban saya baik-baik aja. Itu ya yang sering terjadi Mbak Yuda ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat berapa persen tuh ketuban pecah dini, berapa persen ketuban yang bermasalah pada trimester 1, 2, itu sangat kecil sekali. Tapi sekarang jadi suatu isu yang sangat harus ditanyakan, harus ditakutkan. Ya itu juga sangat-sangat mengganggu. Kalau kita lihat juga sekarang kita lihat perut-perut ibu hamil ya, karena tadi mekanisme yang sudah saya ceritakan. Jadi perut ibu hamil tuh lebih kelihatan tegang, keras. Lah kita bisa membayangin tuh ya, dengan tegang keras bagaimana yang dirasakan janin di dalam perut, kan tentunya begitu ya. Jadi bagaimana mekanisme bayi ini mau turun ke dalam panggul kalau perutnya begitu tegangnya seperti itu ya. Jadi ya memang sebaiknya kalau ada sesuatu dikonsultasikan. Mungkin memang ya itu ya dok ya, ibu hamil memang harus rutin cek nih ya dok ya pada dokter OB-GYN-nya. Baik. Nah dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah janin merasakan kecemasan yang dirasakan ibunya juga dok?
Ya, jadi ada suatu penelitian ya namanya psychological science itu mengatakan ada yang saya lihat 6 bulan di dalam perut itu ada respon gitu, ada responnya. Jadi dengan ada suara, dengan tidak kalau apakah ibunya misalnya nangis, stres, bayinya bagaimana? Lah, karena nangis stres sendiri tadi kan muncul macam-macam ya. Oh iya. Ada tadi ya zat hormon yang muncul akibatnya yang terjadi bayi pasti akan berdampak. Mungkin dampaknya bukan seperti orang di luar ibunya stres ikut stres, tapi ada aliran darah yang terhambat, ada seperti itu. Jadi nanti juga kalau otomatis kalau ibunya stres, ibunya sering nangis, dia komunikasi terhadap janin sendiri kan jadi tidak fokus ya, karena lebih tinggi ketakutannya ya. Betul. Yang terjadi nanti juga bagaimana dengan bondingnya, belum lagi ada penelitian lagi Mbak. Bagaimana dengan asing. Nah, jadi itu pada saat ibu stres di dalam kandungan pun itu akan terutama untuk anak yang hamil pertama ya, itu akan memperlambat keluarnya ASI gitu. Ya, jadi itu juga ada mekanisme hormonal lagi itu. Jadi seperti itu, makanya memang kompleks sekali ya. Jadi kesannya sederhana, cemas, tapi kalau itu berkelanjutan, dampaknya akan lebih besar. Lebih besar itu ya Dok ya, makanya orang hamil itu harus yang ayolah disenengin kayak gitu karena hamil sendiri kan suatu anugerah ya. Betul, anugerah. Kemudian kalau kita yang mungkin agama lain sama ya, kalau kita yang setahu kita muslim adalah berjihad. Betul. Kemudian itu titipan dari Allah. Betul. Makanya kita yakin yang melindungi adalah Allah tentunya. Otomatis gak usah takut. Yang penting bagaimana gizi yang baik, bagaimana vitamin yang baik, kemudian ya harus ada sistem support dari keluarga juga, suami gitu ya. Jadi kalau sekarang kan lebih banyak ke arah kadang orang menakuti. Iya, kok perutmu besar sekali, kok kecil sekali, kok ini sendiri sudah menimbulkan kecemasan yang luar biasa ya. Betul. Iya biasanya gitu ya Dok ya. Ada yang udah 5 bulan tapi kok kecil ya. Itu otomatis sudah membuat aduh kan gitu ya. Padahal sebetulnya kecil besar yang tahu adalah pengukur atau pemeriksa ya. Tapi kalau misalnya yang orang yang posturnya tinggi, kecil, otomatis kesannya bayinya kecil. Betul. Ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kadang dengan kalimat-kalimat yang ada muncul di dalam masyarakat itu pun sudah bisa ada suatu stresor tersendiri untuk ibu hamil. Ya makanya itu didukung oleh support system ya, jadi bisa dari tetangga, bisa dari terutama suami, orang tua, betul itu ya. Baik dokter, kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan di depan. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Pemeriksaan antenatal care atau ANC merupakan pemeriksaan kehamilan yang penting dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal. ANC dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tujuannya untuk memantau kemajuan proses kehamilan, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi saat kehamilan sejak dini, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu, mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga, mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dan dapat memberikan ASI eksklusif. Ingat, pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas, klinik atau rumah sakit dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Tentunya masih bersama narasumber kita, yaitu Dr. Lisnur Saptawati, spesialis OB-GYN. Nah dokter, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya dok ya tentang
pengaruh kecemasan, tentang kehamilan dan lain-lain. Nah, kira-kira nih dok, apa sih dok seberapa besar nih pengaruh kecemasan terhadap persalinan tersendiri dok? Baik, gini. Jadi pada saat proses persalinan itu sebetulnya kan sudah ada mekanisme hormon yang untuk pembukaan ya. Begitu cemas tadi yang saya sebutkan di atas patofisiologinya yaitu katekolaminnya meningkat. Nah, katekolamin yang meningkat itu akan mempengaruhi aliran darah di dalam uterus atau rahim. Nah, aliran darah melambat, kemudian kontraksinya juga melambat, kemudian oksigenasi ke bayi juga melambat, semua kan terhambat semua. Sehingga apa yang terjadi? Persalinan lama. Konsekuensinya apa persalinan lama? Satu, tentunya ibu kelelahan. Yang kedua, tentunya setelah bayi lahir nanti akan terjadi perdarahan lebih banyak. Ya kan? Yang ketiga, bayi sendiri dengan suplai oksigen dan itu yang berkurang juga akan ada dampak. Jadi memang pada saat yang lebih bermakna sekali adalah nyerinya. Jadi pada saat kita cemas, nyerinya lebih berasa ya dok. Betul. Makanya kan kalau ada orang yang akhir-akhir ini kan ada juga marak dengan hypnobirthing misalnya gitu. Nah, jadi itu sebetulnya untuk mengolah kita, dari mengolah otak kita itu untuk menerima semua proses persalinan itu jadi sesuatu yang sangat mendebarkan dalam tanda petik ya, bahagia mau ketemu anak. Jadi setiap pembukaan kalau kita merasakan bahwa sebentar lagi saya ketemu dengan anak saya. Pada saat kita kontraksi, kita merasa pembukaannya membuka tambah. Jadi selalu itulah pada saat kita seperti itu yang muncul bukan katekolamin lagi, tapi apa? Endomorfin. Nah, endomorfin sendiri bikin apa? Menghilang morfin, tapi tidak berbahaya nih dari tubuh. Cuman tidak semua orang dengan mudahnya mengeluarkan dia. Nah, pada saat kita keluar itu maka otomatis sakit berkurang. Betul. Kebahagiaan itu tadi kita ciptakan dengan cara sebentar lagi saya peluk anak saya, sebentar lagi saya melihat anak saya lah. Itu semua nanti akan mengkonter tadi katekolamin yang membuat jadi kontraksi berkurang, persalinan lama, yang nantinya akhirnya juga perdarahan segala macam itu ya. Jadi untuk mengatasi itu ya jangan takut dengan persalinan ya. Kenapa Allah memberi kontraksi sakit? Kalau tidak bisa dibayangkan, kita sedang jalan-jalan, kontraksi tidak terasa, mau lahir di mana? Ya kan? Tapi kalau ada rasa kita sudah ada siap-siap, jadi sudah ada pertanda gitu ya. Ada kontraksi yang teratur lah, itu pasti ada. Tapi rasa sakit itu individual ya. Jadi ada yang menerima dengan berlebihan. Bahkan kalau sekarang itu banyak para bapak-bapak atau suami itu rambutnya pada brodol ya. Jadi karena dijambakin gitu ya. Jadi itu seperti itu. Padahal sebetulnya pelampiasannya sebetulnya tidak seperti itu. Cukup dengan tadi bayangin aja. Kita ngebayangin sebentar lagi saya akan ketemu buah hati kita. Begitu, mungkin itu. Iya dok. Terus memang ya dok ya sekarang ini kalau misalnya pada saat persalinan, soalnya dia di tanah, itu dia. Iya, kadang-kadang saya melirik aja, kasihan. Kasihan betul-betul. Nah dokter nih, kira-kira nih dok, kecemasan biasanya kan ada tetangga yang ngomong nih dok, kok nggak keluar-keluar? Masa nggak bisa normal? Ini, itu. Wah itu kalau misalnya biasanya kasus tali pusat hidup dan terlilit itu harus diurut gitu dok ya. Itu kan mempengaruhi persalinan juga nih dok. Kira-kira gimana nih menurut dok? Ya benar. Jadi kalau sebetulnya sekarang juga marak tuh pertanyaan lilitan ya. Dan lilitan itu sebetulnya kan kalau zaman dulu nih ya, lilitan itu malah orang zaman dulu bilang pantes, kamu pakai apa saja bagus, karena dulu kamu lilitan kan, itu orang zaman dulu ya. Nah kalau sekarang kita harus dilihat lilitannya bagaimana. Lilitannya erat atau tidak, kenceng atau enggak, mengganggu aliran darah apa tidak. Kan yang lilitan lahir normal juga banyak. Betul. Yang lilitan banyak tuh, jadi kita harus melihat bagaimana pada saat lilitan kita mendapatkan lilitan, kita dorong kepala bayi ke bawah, kita lihat detak jantungnya. Betul. Kalau detak jantungnya bagus dan tidak ada tekanan, nggak masalah dengan lilitan. Dan ada batasan yang mengatakan 3-4 kali lilitan itu baru harus sesar ya. Ya, tetapi jarang sekali ada lilitan sekian ya. Ya gitu. Jadi
kalau kita temukan lilitan, tentunya kita harus melihat dulu bagaimana lilitan tadi. Iya. Nah, ada juga yang tali pusat pendek sekali nggak bisa lahir juga bisa kan kalau letaknya plasenta di atas. Iya betul. Tali pusat pendek walaupun nggak lilitan juga bisa. Jadi kalau tadi ada juga orang tua mengatakan ini harus diurut. Itu. Nah, sementara kita bisa ngebayangin dulu ya. Ada suatu balon. Iya. Di dalamnya ada suatu benda boneka dah. Iya. Terus bonekanya terlilit tali. Iya. Kira-kira kita di luar balon itu bisa nggak merubah lilitan jadi tidak lilitan? Enggak ya dok. Nah ini dia. Enggak ya dok. Jadi kalau diurut, dia mau melepasnya dari mana? Betul. Nah kita simulasi saja dengan balon yang ada isinya. Iya. Kita putar ke sana ke sini, lilitannya nggak akan bergerak. Betul. Terus apa yang terjadi kalau itu dikerjakan? Bahaya mengancam. Yaitu solutio placenta. Di mana dengan solutio placenta itu adalah pelepasan plasenta sebelum saatnya. Nah, harusnya itu kan bayi lahir dulu, baru plasentanya. Nah ini belum lahir, tapi plasenta sudah lepas. Nah sekarang ya tadi hubungannya dengan kecemasan ya Mbak Ilda ya. Jadi saya amati, tapi harusnya ada penelitian ya. Tapi dari jurnal yang saya baca juga banyak itu ya, ada hubungannya dengan solutio placenta juga ya, dengan kecemasan tadi. Nah itu berhubungan dengan misalnya solutio placenta dengan preeklamsi. Iya baik. Preeklamsi kan juga resiko lah. Tadi kan ada cemas dengan preeklamsi. Nanti korelasinya dengan solutio. Nah itu kalau mekanisme cemas tadi, kalau mekanisme urut atau traumatik, yaitu lepas pada saat diurut. Dan itu tidak sedikit yang seperti itu. Tidak sedikit. Nah jadi pada saat kita menolong persalinan kan solutio itu ada ringan, sedang, berat. Betul. Kalau ringan baik-baik saja, cuma kita akan menemukan oh ini solutio. Kalau kita tanya habis diurut, ya itu. Kemudian yang tadi hubungannya dengan kecemasan ada kasus ya. Tapi mungkin penelitian lanjut harus dikerjakan ya. Di mana normal, tensi normal, setiap kontrol normal. Tapi cemasnya bukan main. Tapi kita sudah mengedukasi untuk relaksasi. Tiba-tiba datang dengan tensi yang tinggi sesuai tadi yang kita cerita ya. Preeklamsia. Iya betul. Nah datang dengan detak jantung yang sudah lemah karena solutio placenta. Nah ini kan dampaknya nyata sekali. Iya betul. Ya jadi tadi yang ditanyakan Mbak Ilda, satu urut tidak boleh karena bisa menyebabkan solutio placenta. Jadi tidak boleh. Dan itu tidak akan bisa merubah yang lilitan jadi tidak lilitan. Mungkin itu. Itu salah satu pengaruh ya dok ya. Betul. Kecemasan juga nih pada ibu pada saat akan melakukan persalinan ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, gimana sih ya dok cara untuk mengatasi kecemasan pada kehamilan nih dok? Baik, jadi kalau dulu ada kalimat begini ya, nasib bayi ini ditentukan oleh 1000 hari pertama kehidupan. Oke, kalau sekarang ditambah Mbak Ilda, Ditambah dok. 3 bulan prakonsepsi. Nah, jadi 3 bulan prakonsepsi itu termasuk salah satunya adalah konseling. Nah, jadi nanti dalam konseling itu nanti sudah bisa ada gambaran hamil itu bagaimana, apa yang harus dikerjakan, laboratorium apakah anemia, ataukah misalnya kadang kan sekarang takutnya saya suka bermain kucing. Ya betul. Nah itu apakah ya dok? Ya bulunya atau apa? Sebetulnya kan bukan bulunya ya, tetapi kotorannya yang mengandung toksoplasma misalnya gitu. Jadi kalau kita memang punya binatang seperti itu, ya cek laboratorium sebelum. Nah itu sudah persiapan dulu prakonsepsi, kemudian vitamin tentunya, gizi tentunya, edukatif tadi. Lah itu sudah modal dulu. Jadi pada saat persalinan nanti dia sudah enjoy, sudah senang, sudah nggak takut. Nah itu dari prakonsepsi karena nasib bayi ini nanti ditentukan oleh 3 bulan prakonsepsi dan 1000 hari pertama, yaitu 1000 hari pertama mulai dari hamil, menyusui dengan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian sampai 2 tahun tidak boleh dikasih formula sampai 2 tahun. Nah, yaitu. Kemudian setelah itu pada saat kehamilan tentunya usahakan gizi tetap yang baik. Tetap yang terbaik. Istirahat yang cukup. Betul. Kemudian ada me time. Me time itu ya kita dengan bayi kita berkomunikasi gitu. Perlu ya dok? Perlu, berkomunikasi itu tadi kan ada hubungan kan antara kecemasan. Kalau kita senang komunikasi kan tidak ada cemas. Iya betul. Bayangkan pertumbuhan pelan-pelan di sana. Jadi gitu. Kemudian bisa diatasi dengan
olahraga, meditasi sebetulnya boleh, yoga bagus, senam bagus. Tetapi kalau seperti kita, kalau agama kita berzikir itu sudah meditasi yang luar biasa. Betul. Ya, kita beribadah itu sudah luar biasa untuk terjadi relaksasi ya. Kemudian tentunya berkonsultasi pada ahlinya, kemudian mencari faktor risiko stres tadi. Apa sih yang menyebabkan stres tadi? Ya, kalau misalnya kita stresnya ada lagi, dan misalnya orang-orang dengan penyakit tertentu, misalnya saya punya asma. Nah, ini dia, kalau ada seperti itu konsultasi. Bagaimana? Adanya banyak kan saya asma, saya nanti nggak bisa normal ya, kan begitu. Nah, padahal asma itu kalau diobati tentunya dia bisa mengejan, nggak masalah. Nggak masalah. Kecuali kalau memang asmanya sudah berat sekali, pernapasannya juga sulit. Tapi kalau asma teratasi, dia kan bisa mengejan, nggak masalah. Terus ada lagi yang seperti orang misalnya hemoroid gitu ya harus konsultasikan dulu. Karena dia masih akan takut nanti. Betul. Lah saya dengan hemoroid bisa nggak lahir normal, Dok? Kan begitu kan? Padahal kan sebetulnya tidak apa-apa. Kecuali yang sudah derajatnya sudah sampai prolap, ya itu memang nggak bisa. Jadi sebaiknya kalau mempunyai penyakit-penyakit tertentu diatasi dulu sebelum hamil. Misalnya hipertensi, atasi dulu. Ya, jadi kadang-kadang sekarang tuh hamil tidak terprogram ya. Begitu menikah langsung hamil. Kalau takut seperti itu, pranikah konseling. Ya, jadi pranikah. Jadi kan tidak menutup kemungkinan pada saat pernikahan, masa subur, langsung hamil. Kalau kita belum menyiapkan, tentunya kita nanti kaget. Waduh, saya belum periksa ini, saya belum ini, kan begitu ya. Tapi kalau pranikah konseling, kita sudah, oh ya ibu sudah sebelum ini sudah, ayo asupan gizi yang bagus, ini vitamin-vitamin untuk ini kan yang menunjang, itu seperti itu. Jadi sebaiknya memang ada persiapan sebelumnya. Ya, jadi untuk mengatasi itu seperti itu. Terus kalau ada kalimat-kalimat negatif, cari info yang benar dulu. Nah, itu mungkin itu untuk mengatasi cemas sebetulnya. Terus senang dengan titipannya itu luar biasa senangnya gitu. Jadi itu nanti nggak akan cemas dia. Betul, dokter. Memang harus tanya sama yang lebih ahli ya, dokter. Jangan dengar kata orang ini. Nah, itu dia. Betul. Itu jadi juga suatu problem yang sekarang banyak ya. Ini contoh kasus ya, Mbak Ida ya. Pada saat seseorang itu tegang. Betul. Lah, bayi masuknya panggul. Kan sekarang kan selalu bertanya nih. Umur 30 minggu, kepala saya, bayinya sudah masuk panggul belum, Dok? Nah, padahal masuk panggul itu kapan, Dok? Nah, kepala masuk panggul itu sebetulnya kan di atas 37 ya. Nah, biasanya 37 minggu. Nah, ini di usia di bawah itu sudah tanya masuk panggul. Karena saking berita-berita masuk panggul ya, takut lah. Akhirnya kan kecemasan luar biasa lah. Apa yang terjadi? Perut kan tegang. Lah pada saat perut tegang, bayi itu masuk panggul dalam keadaan dingkluk, itu apa ya? Fleksi itu apa namanya ya? Posisi tunduk begitu. Ya, jadi pada saat tunduk masuk panggulnya dia di diameter 9,5 cm. Panggul kita normal kan rata-rata 11-12 cm ya. Jadi dengan mudahnya dia akan masuk untuk persalinan. Tapi apa terjadi kalau terjadi kontraksi yang bukan kontraksi persalinan ya, tapi ketegangan yang berlebihan itu ya, sehingga kepala mau masuk panggul bukan dalam posisi yang tadi fleksi itu ya, jadi bisa saja malah samping, diameternya bisa 13,5. Gimana mau masuk panggul? Nah, jadi kalau kita amati hasil dari kita yang frekuensi sesar di sini, sekarang sudah meningkat yang kala 2 tak maju karena malpresentasi. Nah, kalau kita runtut ke belakang, ya memang kecemasannya tinggi. Jadi tadi hubungan kecemasan dengan banyaknya perdarahan, lamanya persalinan, Apgar score, keberhasilan atau success rate sekarang meningkat. Nah, itu kan juga kita bisa ngebayangin kalau ini nggak diatasi sekarang mungkin di RS itu 34% ya, 34% section rate ya. Tadinya kan cuma 20-25 lah. Itu setelah kita analisa, yang kelebihannya itu adalah malpresentasi tadi. Ya, gitu. Terus lebihnya lagi yang bekas sesar. Bekas sesar sendiri ya memang bisa VBAC kan, dengan syarat-syarat ya. VBAC itu persalinan pasca seksosesaria. Nah, itu juga kan 50-50. Nah, jadi section rate meningkat itu karena itu tadi. Lah, apakah kita nggak cemas ini nanti 2 tahun yang akan datang?
Kalau sekarang section rate-nya meningkat, bekas sesarnya meningkat, bisa ditumpuk lagi di sini. Nah, itu dia masalahnya kan itu seperti itu ya. Jadi memang betul-betul kita harus mengendalikan rasa cemas, itu harus persiapan betul jadi biar tidak itu. Ini tadi pemirsa sudah banyak nih kita ngobrol-ngobrol ya dokter ya. Boleh nih dokter, kita pengen tahu dong dokter, jadwal praktik dokter Lisnur di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda ini hari apa saja dan jam berapa dokter? Barangkali para pemirsa pengen ketemu sama dokter Lisnur nih untuk cek-cek kandungannya nih. Oke, jadi jadwal setiap hari pagi jam 9 pagi sampai dengan jam 13. Jam 13 pagi 13 setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya, ini bisa tanya-tanya langsung ya dokter ya dengan dokter Lisnur ya dok ya tentang mungkin kalau misalnya masih ada yang cemas dengan kehamilannya mungkin bisa konsultasi ya dok ya dengan dokter Lisnur. Nah dokter ini ada akhir-akhir dari pertanyaan nih dok. Pertanyaannya, mitos-mitos nih dok yang membuat ibu semakin cemas. Kira-kira apa saja dan apakah benar seperti itu dok? Oke, mitos banyak sekali Mbak Hilda. Contoh, apakah boleh saya makan nanas? Jangan ya dok. Jadi nanas sendiri kalau dengan porsi kecil itu kan mengandung flavonoid ya, untuk anti ansietas, anti kecemasan malah. Tapi sedikit. Nah, sedikit itu 1 potong, 2 potong nggak apa-apa. Nah, yang bikin nanas itu membuat keguguran, sakit perut, dan itu berapa satu hari? 5 buah nanas. Siapa yang sanggup? Itu kan mitos. Itu mitos. Itu mitos ya. Mitos gitu. Bolehkah saya? Boleh. Lagi mitos seperti bolehkah saya makan pedas? Nah itu dok. Boleh lah kalau makan pedas, nggak selera. Iya. Tapi tentunya dengan batasan ya. Jangan sampai sakit perut, jangan sampai diare, kan begitu ya. Betul. Jadi tidak berlebihan, tapi boleh. Dan lagi boleh nggak kita minum kopi? Ya itu dok. Nah, itu dok. Lah kalau kopi pada dasarnya kalau berlebihan memang tidak bagus. Tidak bagus ya. Ya menurut ACOG ya itu 1 hari kurang dari 200 mg. 1 hari ya dok. Penelitian ya. 1 hari kurang dari 200 mg dibanding dengan lebih dari 300 mg ini akan berbeda hasilnya. Jadi kesimpulannya boleh tapi sedikit, tapi jangan dibiasakan lah karena memang kopi kan mengandung kafein. Betul. Gitu kalau diminum dalam kondisi banyak lama otomatis nanti akan mengganggu janin juga dari pertumbuhannya dia. Makanya bisa ya, makanya cuman kalau kita mau mengukur 200 supaya ditimbang. Nah, itu dia. Jadi kalau bisa ya kalau pas lagi kepingin tapi jangan lebih dari 200 miligram. Ya, gitu. Jadi memang sebenarnya orang hamil boleh minum kopi, boleh makan. Boleh, tapi itu tadi jangan berlebihan, ada batasannya. Iya. Kalau Durian sama, pokoknya tidak usah berlebihan karena tidak hamil juga durian banyak nggak boleh kan ya, apalagi hamil ya. Kemudian ada lagi yang mitos seperti orang hamil tidak boleh berhubungan suami istri. Pernah dengar nggak Mbak Nida? Nah, jadi gitu ya. Jadi apakah boleh orang hamil itu berhubungan suami istri? Boleh selama 1, tidak ada penyakit tertentu, tidak ada perdarahan, sama-sama dengan kelembutan, boleh, nggak masalah. Karena pada dasarnya hamil sendiri itu mengeluarkan hormon progesteron yang dia penguat sebetulnya. Nah, kandungan ya progesteron itu makanya efek samping dari progesteron banyak pada kehamilan. Yang tadi kalau makan jadi cepat penuh, harus sedikit tapi lebih sering, misalnya begitu. Dan itu sebetulnya penguat. Nah, Nah sebentar lah, sperma itu mengandung prostaglandin. Nah, prostaglandin sebetulnya kan penginduksi persalinan. Iya. Tetapi pada hamil muda sampai cukup bulan itu dia reseptornya belum ada Mbak Ida. Nggak ngaruh. Nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau ada perdarahan, sering kontraksi ya. Tapi kalau prostaglandinnya ada, tapi yang nangkep nggak ada kontraksi. Ya, jadi tapi bagaimana dengan hamil tua? Dibalik Allah mahal segala mahal ya. Jadi begitu hamil tua yang terjadi itu apa? Prostaglandinnya ada, reseptornya ada, progesteronnya mulai berkurang. Nah, disitulah muncul kontraksi. Iya. Makanya ada mitos, bukan mitos sebetulnya, boleh-boleh saja ya. Pada saat hamil tua, silahkan. Boleh. Jadi kesimpulannya, bolehkah orang hamil itu melakukan hubungan seksual? Boleh. Apalagi mitos apalagi air kelapa. Nah, dokter.
Lah saya keturunannya hitam begini. Pada saat saya minum air kelapa 1 hari 3 liter, mau berapa liter, anak saya nggak ada yang putih ya. Jadi intinya air kelapa itu tidak menyebabkan nanti jadi bayi bersih putih, enggak. Jadi tapi boleh nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Apalagi mitos apalagi Itu dokter, kacang hijau. Nah, Katanya bisa menumbuhkan rambut. nah, itu sama. Rambut itu kan genetik juga. Oh, betul, dokter. Saya pingin rambut yang lurus, tebal, dan lah genetik saya tidak. Nggak bisa, tapi kacang hijau tentunya kan protein nabati ya. Betul. Ya karena protein nabati boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, nggak masalah ya. Tapi kalau untuk menghitamkan rambut, mengencak segala macam itu sebetulnya ya mitos tadi. Ya mungkin mitos itu banyak sekali ya. Belum lagi kalau ada orang tua yang mengatakan, wah perutnya ini turun ke bawah, berarti ini laki-laki rekon Pak. Nggak tahu, saya kadang-kadang saya geli juga ya. Laki-laki atau kalau menonjol ke ini sebetulnya kan enggak gitu, karena bentuk perut wanita hamil beda-beda. Betul. Ada yang namanya pendulan. Iya. Jadi dia memang turun gitu ya. Jadi perut gantung istilahnya ya. Jadi bukan itu cowok cewek, tapi karena memang perutnya. Jadi sebetulnya mitos banyak lah. Mitos-mitos itu kadang membuat orang hamil sendiri agak tertekan atau agak kayak dibatasin. Mau makan A nggak boleh, mau makan B nggak boleh, mau ini, akhirnya ya itu juga sebagai suatu stresor juga ya. Jadi mau makan tanya dulu, ini boleh nggak ya gitu ya. Wah, justru nggak baik ya. Iya, jadi selama semua yang halal, tidak berlebihan, tidak apa-apa, sembilan. Iya. Larangan tidak ada. Mau makan apa? Oke, makan Iya. Oh iya, biasanya sih yang saya sering dengar nih yang masalah nanas tuh. Nanas, terus durian, panas itu kan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Yang penting, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ada porsinya ya. Kasihan nanti kalau. Tapi juga kalau mitos lagi, kalau nggak dituruti nanti jadi ngiler. Jadi itu sebetulnya ngiler enggaknya itu kan sebetulnya kan ya memang keturunan juga ya yang gitu, tapi bukan karena nggak dituruti jadi itu. Cuman sebetulnya boleh lah, jangan kasihan orang hamil tuh. Dari mulai tidur, makan, aktivitas semua dibatasin, nggak gimana, nggak stres ya. Nah itu jadi udah relax saja, santai saja gitu. Berarti harus menikmati kehamilan. Betul, anugerah yang luar biasa. Iya. Kita udah cukup lama nih dok membahas tentang kecemasan pada kehamilan dok. Kira-kira bisa nggak dokter Lisnur nih untuk menutup acara pada pagi hari ini memberikan pesan dan pesan-pesannya nih dok kepada para ibu hamil di luar sana? Oke, ya jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan di mana persiapan kehamilan dulu. Jadi 3 bulan pra konsepsi sudah kita siapkan dulu. Yang kedua, cari info yang betul-betul akurat gitu. Jadi kalau ya kita tidak bisa lepas dari pengaruh masyarakat ya, tapi bawa info dari masyarakat itu ke ahlinya. Apakah benar info tersebut? Sebelum kita mendapat jawaban yang benar, nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting gizi, vitamin, kemudian relaksasi. Jadi berpikiran positif bahwa hamil itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk dititipin, itu luar biasa sekali. Dan ibadah yang sangat menurut kita ya, ibadah itu yang luar biasa adalah kehamilan tadi ya. Mungkin itu ya, jadi persiapan yang matang, hindari stres, yaitu insya Allah nanti outcome bayinya pun akan baik. Jadi kita juga akan bisa menurunkan angka kesakitan bayi, angka kegagalan persalinan, kemudian juga bayi akan sehat, kayak gitu. Jadi kita berharapnya seperti itu. Ya, baik dokter. Wah, terima kasih nih dokter untuk sharing-sharingnya, mungkin menambah ilmu untuk saya dan para pemirsa yang ada di rumah. Nah dokter, ini saatnya kita pamit undur diri dokter kepada para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan di dokter podcast Hilda dan Dr. Lisnur tentang kecemasan kehamilan. Ya, baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus program Anda Talks di YouTube Rumah Sakit Umi Islam Harapan Anda. Saya berserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.